Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alis Purwati Ningsih, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri Tua Tegal. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi pendidikan. Pada kali ini saya akan melakukan demonstrasi coaching supervisi akademik dengan anggota kelompok Lis Purwati Ningsih SPD sebagai pengamat, Siswoyo Eskom sebagai coach, kemudian Nur Aliyah Eskom sebagai coachee. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan kasus yang terjadi pada rekan saya. Rekan saya bercerita jika ia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari supervisor saat melakukan supervisi ia mengajar. Supervisor yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan Anda mengajar dengan tidak menggunakan buku teks. Rekan Anda mengajar dengan menggunakan media lain seperti media digital, YouTube maupun blog. Ketika diingatkan supervisor tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengajar dengan media digital dan tidak mau menggunakan buku teks. Supervisor tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Saksikan video tentang demonstrasi kasus coaching untuk pendidikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sis? Alhamdulillah baik Bu. Kebetulan hari ini Mas ya lumayan mood Bu. Oh lagi mood, alhamdulillah. Kalau lagi begini berarti nanti udah ganggu nih. Kemarin kan panjenengan ke saya mengabarkan kalau Pak Sis nanti akan melakukan coaching ya. Betul. Alhamdulillah. Sebelum Pak Sis melakukan coaching, nanti sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Pak untuk rubrik penilaiannya. Jadi nanti saat Pak Sis coaching, nanti saya akan mengobservasi dan akan menilai berdasarkan penilaiannya ini Pak. Nah, untuk yang kedua, Pak Sis ini mampu tidak mengungkapkan pertanyaan berbobot kepada coachee saat nanti mengadakan coaching, dan juga harapannya saat coaching itu Pak Sis sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching, diantaranya present, kemudian proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching ini Pak. Oke, baik Bu, nanti insya Allah dalam pelaksanaan coaching nanti saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam pelaksanaan terhadap soal dengan ini coaching saya Ibu kebetulan Bu
Eli Trinamati. Oh, Dia belajar informatika. Bu Eli yang TKJ nggih, Pak? Betul ya. Oh iya, berarti satu level nih ya. Nah nih Pak, untuk sebelum panjenengan tetap dengan Bu Eli untuk coaching nih, saya mau tanya dulu. Pertanyaan yang pertama nih, sebelum melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan saat nanti meng-coaching Bu Eli? Kompetensi yang saya kembangkan pertama itu ya, saya sebagai pendengar aktif atau ya kalau bahasa wakilnya pendengar setia lah kan, terus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan buat ke Bu Eli. Caranya gitu Bu. Oke, kalau bisa saya klarifikasi, berarti saat coaching nanti Pak Sis harapannya mampu mengembangkan pertanyaan berbobot dan juga mampu menjadi pendengar aktif nih. Betul Bu. Nah, kebetulan ini juga Bu, nanti kompetensi yang akan saya kembangkan juga di antara kemampuan saya antara kan ada Bu, di antara 1 sampai 10 ya Bu ya. Itu nanti kebetulan saya ada berada di nomor 5 Bu. Oh iya, berarti yang ingin Pak Sis kembangkan di sini adalah kemampuan untuk mengungkapkan pertanyaan berbobot gitu. Jadi untuk lebih spesifikasinya, kompetensi yang akan dikembangkan saat coaching nanti, Pak Sis ini ingin meningkatkan kompetensi bertanya yang berbobot. Oh, iya, betul. Karena Pak Sis merasa kalau Pak Sis ini kalau dinilai itu masih kisaran angka berapa ini Pak? Angka 5. Oh, masih Ya, angka 5. Ini saya tak naikkan ke 7 lah Bu. Ini maaf itu saya pegang RTP Bu. Bapak Bu ya. Oh, jadi tidak apa-apa. Yang penting harus tetap fokus nih Pak Ya. sama pra observasi kita hari ini. Nah, setelah ini ya kan Pak Sis ingin mengembangkan agar kemampuannya mengungkapkan pertanyaan berbobot ini naik nih dari level 5 menjadi level 7. Nah, indikator apa lagi nih Pak yang ingin dikembangkan dan Pak Sis merasa saya hasil coaching saya ini telah berhasil. Saya ingin sih ini Bu, hasil dari saya coach saya atau Bu Eli itu bisa menemukan solusi dan permasalahan sendiri Bu. Jadi dia punya masalah apa dan sebagainya, biarkan beliau bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi Pak Sis berharap nanti setelah melakukan coaching Bu Eli bisa menemukan masalah solusi dari masalah yang dihadapinya gitu Pak. Betul Bu. Ya. Jadi mungkin juga aja Bu di dalam sisi ini ya Bu ya. Dan saya melakukan coaching ini tidak ada masalah ya. Terima kasih Bu buat waktunya Bu. Lah datang ke sini Bu ya. Mohon maaf itu saya harusnya saya datang ke Ibu malah lebih datang ke sini. Tidak apa-apa Pak, karena saya juga ingin menjadi ini rekan yang bisa membantu apabila ada rekan lain yang mempunyai masalah, insya Allah saya siap membantu. Dan silakan Pak untuk pra observasi kali ini saya akhiri nih Pak. Nanti kapan lagi kira-kira Pak Sis mau melakukan coaching dari kapan? Biar nanti saya hadir saat Pak Sis coaching dengan Bu Eli. Kayaknya hari ini Bu, ini kan kebetulan masih jam ini Bu ya, jam berapa ya? Jam pertama nih Bu. Insya Allah saya akan melakukan coaching dengan Bu Eli ini jam 11-an Bu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak ya? Iya, jam 11. Iya. Jam 11 sih saya sih tidak masalah. Nanti saya hadir ya Pak untuk mengamati saat proses Pak Sis coaching dengan Bu Eli. Oke, makasih Bu Pak, ya. kita sepakati di hari ini nanti jam 11 ya. Untuk pra observasi hari ini saya menyatakan ditutup. Terima kasih sudah berkenan menerima saya untuk melakukan percakapan pra observasi. Silakan dilanjutkan. Semoga apa yang diharapkan Pak Sis sebagai coach dan Bu Eli sebagai coach bisa tercapai yang diinginkan. Matur nuwun. Sekian saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Ini tumben Ibu saya lihat dari ini Ibu kurang semangat ini Ibu. Kalau boleh tahu ini Bu,
Allah pas kosong lah hari ini kosong, silakan. Oh, apa? Jadi nanti saya berharap semoga dengan saya menyampaikan proposal saya ke KASIS, semoga saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami di Pak. Oke, mudah-mudahan ada solusinya Bu ya hari ini. Perbincangan hari ini mudah-mudahan juga bisa menemukan solusi. Saya juga bisa memberikan solusi yang terbaik ya. Silakan. Jadi gini Pak, KASIS kira-kira itu tidak ya Pak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah waktu supervisi itu saya nggak buku dan pengawas. Iya, saya ingat Bu, betul, saya ingat. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu yang membuat Ibu ditegur sama pengawas itu kenapa Bu? Kalau menurut saya sih memang nggak terlalu serius Pak masalahnya. Nggak serius bagaimana Bu? Itu Pak, jadi pengawas mengkritik tentang proses kegiatan belajar masalah aku kan Pak kemarin. Iya. Proses mengajar yang bagaimana nih? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau apa sehingga sampai bisa dikritik oleh pengawas Bu? Jadi sepertinya beliau ini keberatan waktu saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Ya, lalu tambahkan bagaimana terhadap respon pengawas tersebut? Jadi saya sebenarnya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa memang selama ini saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya memakai sumber belajar yang lain Pak, seperti buku dari perpustakaan dan juga dari referensi yang lain. Karena bagi saya penting itu kan mengacu kepada kurikulum, dan ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya itu ya Bu ya. Kalau boleh diizinkan Ibu, saya mau tanya nih, selama ini Ibu menggunakan apa saja nih yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya memang tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan buku dari perpustakaan. Kemudian juga saya menayangkan video-video pembelajaran yang lebih interaktif dan membuat anak itu lebih termotivasi gitu loh Pak. Lebih menyenangkan Bu ya? Iya betul Pak. Wah ini Bu, mengapa Bu Ibu tidak menggunakan buku teks? Kendalanya apa Bu? Karena menurut saya sumber belajar yang sudah saya gunakan selama ini juga cukup mudah murid, dan murid juga merasa senang dan juga merasa termotivasi, dan sejauh ini juga masih mengacu pada kurikulum Pak. Jadi saya rasakan tidak ada masalah deh. Sebenarnya sih yang Bu lakukan sudah bagus nih Bu ya. Ya, amin ya Bu ya, mudah-mudahan. Jadi selanjutnya nih dari apa yang Ibu sudah kita bahas bersama dan Ibu ceritakan pada hari ini, lalu apa nih rencana Ibu selanjutnya? Iya, nanti saya berniat menemui beliau untuk membicarakan masalah ini. Mungkin semoga nanti beliau bisa memberikan solusi gitu Pak. Terus Bu, rencananya bagus Bu ya. Iya. Lalu nih apakah masih ada hal yang lain Bu lakukan selain rencana itu Bu? Iya, saya juga nanti akan berencana untuk menemui pengawas juga Pak. Saya mau minta maaf, dan kemudian terkait dengan proses belajar mengajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, juga minta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana sih melakukan pembelajaran yang baik untuk kedepannya. Terus kemudian bagaimana Bu dalam proses kegiatan belajar mengajar itu selanjutnya? Iya Pak, jadi setelah ini saya akan mulai menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar yang saya dalam mengajar, dan juga sumber belajar yang sudah pernah saya pakai, saya juga pasti akan menerapkannya. Jadi akan menambah atau semakin mengakomodir kebutuhan belajar untuk para siswa. Bagus ya, subhanallah. Itu langkah yang paling bagus dalam penyelesaian masalah yang Ibu ambil, dan sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide yang Ibu utarakan tadi. Alhamdulillah ya Pak, saya juga sedikit lega memang, dan karena jujur memang saya takut salah langkah Pak dalam masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Kemudian saya takutnya nanti malah tambah lebar. Alhamdulillah Ibu ya, saya juga merasa senang, saya bersyukur pada akhirnya Ibu guru atau Bu ini sudah merasa lega. Ya, terus yang sudah Ibu rencanakan tadi, nah ini saya mau tanyakan lagi nih,
komitmen nih apa yang akan dilakukan untuk menjalankan masalah itu. Jadi mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Untuk kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan masih akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada dan juga melakukan arahan dari pengawas harus menggunakan buku teks. Bagus ya Bu. Terima kasih. Nah ini selanjutnya nih Bu, dukungan apa yang ini Bu butuhkan ini dalam melaksanakan komitmen ini Bu? Nah ini terkait dengan masalah ini Pak, juga masih dalam pilihan sih Pak. Jadi saya kedepannya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan teman-teman serta jadi jika suatu saat memang ada masalah kita bisa sering mengingatkan, mungkin gitu sih Pak. Ide yang bagus Bu ya. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dan tidak ada kendala apapun dan Ibu bisa kembali bekerja dengan semangat dan dengan suasana hati yang tenang dan aman. Pak, amin, amin. Ini terima kasih banyak atas waktu dan sarannya. Oh iya, sama-sama. Sarannya dan masukannya sehingga sekarang saya bisa merasa nyaman dan sedikit lebih tenang gitu Pak. Semoga kita nanti kedepannya bisa menjadi guru-guru ya, bisa memberikan pelajaran yang baik untuk para siswa Pak. Saya juga berharap juga bisa berjalan dengan lancar ya. Kita bersama-sama nih kira-kira nih. Saya ingin lihat progresnya dari apa saja setelah pertemuan ini. Kira-kira apa sih ada waktunya Pak Pandi? Hari Senin Bu ya, pada jam pertama nanti kita ketemu lagi. Saya ingin tahu refleksi Ibu setelah melakukan komitmen koordinasi. Itu siap ya? Oke, siap Pak, siap. Terima kasih Bu ya. Pertemuan kali ini dan saya sudah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan masalah ini sudah selesai. Saya akan memperlukan dulu dan Ibu silakan melanjutkan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, sehat ya Pak ya. Iya. Pak Sis, kemarin kan Pak Sis sudah melakukan coaching ya tadi pagi dengan Eli. Sebelum ditutup nih ya, saya akan menanyakan Pak beberapa pertanyaan kepada Pak Sis sebagai bahan refleksinya yang tadi telah melakukan coaching. Yang pertama nih, pada saat ingin melakukan coaching terkait indikator yang kemarin diinginkan Pak Sis, yaitu mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif dan menyusun pertanyaan yang berbobot, betul Pak? Pada coaching ini alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan metode alur Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Nah, terus saya juga sudah menerapkan beberapa pertanyaan berbobot. Jadi Pak Sis ini sudah bisa menilai deh kalau Pak Sis itu sudah mampu menerapkan coaching dengan alur bintang. Kenapa Pak Sis bisa menilai demikian? Ya, karena saat coaching saya itu sudah melakukan beberapa pertanyaan Bu berkenaan dengan alur tinta Bu, yaitu ya ada 4 tujuan Bu ya dalam alur tinta tersebut, dan menceritakan solusi-solusi saya sendiri dan menemukan solusi sendiri Bu. Jadi si coachingnya sendiri itu cerita masalah dia pun juga menemukan solusinya sendiri. Jadi bisa saya simpulkan gini ya, setelah Pak Sis melakukan coaching kemarin, Pak Sis merasa kalau Pak Sis sudah bisa mengungkapkan pertanyaan berbobot sehingga coaching itu mampu menemukan solusi dari masalahnya sendiri, gitu ya Pak? Iya, betul Bu. Baiklah Pak, sekarang nih gantian nih, saya mau mengungkapkan hasil pengamatan saya setelah tadi Pak Sis coaching dengan Bu Edi. Boleh Pak untuk saya ungkapkan? Boleh Bu, saya menerima masukan dari Ibu, kritikan Bu, silakan Bu. Jadi Pak,
Tadi kan Pak Sis sudah melakukan coaching ke Bu Elin dan saya sebagai observer dari Pak Sis, saya sudah melihat, mengobservasi Pak Sis saat melakukan coaching ke Bu Elin. Memang saya amati secara umum luar biasa Pak Sis sudah bisa menerapkan alur tirta dengan begitu runtuhnya, kemudian Pak Sis sudah bersedia menjadi pendengar yang aktif, mau mendengarkan masalah kunci dan juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga kunci bisa menemukan masalahnya sendiri, menemukan solusi di sini maksudnya ya Pak. Jadi ada hasil yang didapatkan setelah coaching tadi berakhir. Nah ini berikutnya Pak, saya juga melihat kalau Pak Sis ini sudah mampu mengungkapkan pertanyaan berbobot yang tadi, kemudian untuk hasil dari coaching ini kira-kira yang akan dikembangkan lagi ini apa Pak untuk coaching-coaching berikutnya? Ibu, terima kasih Bu ya masukannya ya Bu ya. Dan saya yang saya akan kembangkan, seperti saya kembangkan nanti mendengarkan aku dan mengungkapkan pertanyaan berbobot yang lebih yakin dan tidak terkata Ibu. Dan kemudian sih ya lancar Ibu ya. Berarti Pak Sis juga menerima ya tadi ya, menerima masukan dari saya kalau Pak Sis itu sudah mampu itu. Kemudian Pak Sis tadi juga mengungkapkan kalau Pak Sis masih ada sedikit kendala, terutama tadi di segi persiapannya, cuman secara umum untuk alur tirtanya sudah terlihat jelas di situ. Nah sekarang saya juga mau mengungkapkan nih Pak sedikit yang perlu ditingkatkan ya, ini hanya saran saja demi kebaikan Pak Sis berikutnya ketika melakukan coaching. Ini tadi yang saya amati, Pak Sis itu masih agak kurang persiapannya ya, betul atau tidak Pak? Betul Bu. Ya kurang persiapannya di sini bukan materinya ya Pak, karena coaching tadi berjalan sesuai dengan masalah yang dihadapi coaching. Yang saya maksudkan di sini adalah kemampuan untuk Pak Sis mengungkapkan pertanyaan berbobotnya sudah bagus, tapi masih terbata-bata. Jadi perlu persiapan yang lebih gitu ya Pak. Oke Bu, terima kasih sarannya, insya Allah akan saya tidak lanjuti Bu. Oke, nah semoga kedepannya untuk coaching selanjutnya Pak Sis bisa memperbaiki dari masukan saya hari ini. Tadi persiapannya untuk pertanyaan berbobotnya lebih pede lagi, lebih percaya diri lagi, jadi yakin tidak terbata-bata lagi saat mengungkapkan pertanyaan berbobotnya. Ibu, terima kasih Bu ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih nih bisa sini observasi sama Ibu. Mudah-mudahan saya dalam melakukan coaching nanti lebih baik lagi ya Bu. Jadi Pak Sis tadi satu ya yang perlu ditingkatkan itu untuk tahapan persiapan biar tidak terbata-bata lagi. Nah berikutnya kira-kira nih Pak, kita bisa ketemu lagi kapan ya untuk saya bisa lihat progres dari Pak Sis itu sudah mempersiapkan lebih dalam untuk proses coaching berikutnya agar tidak terjadi lagi saat coaching itu pengungkapan pendapatnya atau pertanyaannya dengan terbata-bata. Oke, nanti mungkin saya akan melakukan coaching lagi ke guru yang lain Bu, terutama di Masjid Jawad Bu. Mudah-mudahan sih ada yang bisa bersedia saya coaching Bu, ada masalah apa. Insya Allah nanti bisa ketemu lagi hari Jumat Bu. Hari Jumat ya. Ya. Demikian nanti berarti hari Jumat saya menemui Pak Sis, saya tanya lagi apakah Pak Sis sudah melakukan coaching lagi, berlatih melakukan coaching lagi agar saran saya yang kemarin sudah bisa ada perubahan lebih signifikan gitu ya Pak. Ya. Nah, demikian ya Pak, karena waktunya ternyata sudah siang. Untuk pasca observasinya saya akhiri untuk hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah Jumat yang akan datang. Itu ya Pak ya. Ya, Bu, Mohon maaf atas